Bukan. Beda ya, Prof ya? Bukan, tidak bisa. Bukan landas kontinen. Nah, itu berarti kan apa itu? Boleh jadi kan gini, ada palung itu, bukan landasan kontinen lagi, Le. Sebuah pulau itu emang tidak ada palung dulu dari landas dia, lalu kemudian ada pulau gitu ya. Jadi tidak selalu mau landas kontinental, ngerti? Baik, Prof. Kalau JTI itu kan sesungguhnya itu adalah batas geografis ya, berapa meridian dan sebagainya. Kalau ini nggak begitu ya. Baik. Dan tidak terpengaruh oleh kedalaman laut, tidak. Begitu Pak Sani ya. Siap. Baik, yang penting Prof. oleh airnya itu loh, karena air sebagai penghambat sesungguhnya itu aja. Baik. Ya. Baik, Prof. Siap. Nah, kalau di daratan misalnya gini, Gunung Gede Pangrango ya dengan Gunung Halimun Salak gitu ya. Maka itu semua isolasi itu. Jadi lautnya itu adalah yang jalan tol sekarang ke arah Sukabumi dan sebagainya, begitu ya. Baik, Prof. Oke, Jadi untuk dalam habitat sesungguhnya, makanya itu adalah isolat namanya ya. Oke. Baik. Silakan. Ya, untuk pertanyaan kedua, Prof, dari Yoni masih. Pada slide ke-14 disebutkan bahwa salah satu pertimbangan pariwisata berupa bisnis baru dan penting yang dapat meningkatkan otonomi daerah. Nah, pertanyaan saya, seberapa jauh peran pemerintah daerah dapat terlibat dalam pembentukan kawasan konservasi baru? Karena pada slide ke-13 dikatakan bahwa kawasan konservasi harus seluas mungkin, sedangkan pemerintah daerah tentu telah memiliki rencana tata ruang wilayah sendiri, sehingga jika ada penambahan luas kawasan konservasi, akankah terjadi pergesekan atau konflik ke depannya? Terima kasih, Prof. Silakan. Kemudian respon dari Prof. Sambas, dalam undang-undang disebutkan bahwa hanya pengelolaan kawasan konservasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan dalam pembentukan kawasan konservasi sangat tergantung pada pertimbangan pimpinan daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Juga banyak kawasan konservasi yang diusulkan oleh daerah seperti Taman Nasional Gunung Ciremai, di mana ketiga daerah kabupaten mengusulkan dan didukung oleh provinsi. Jelas Yoni? Ya, jelas. Jadi tidak serta-merta pusat itu aja gitu ya. Ngambil begitu saja, tidak ya. Tetapi minta pertimbangan dari pemerintah daerah ya. Dan biasanya kalau seperti itu tidak pernah merambah, tidak pernah atau bukan tidak pernah ya, tidak jarang sekali ya menambahkan kawasan itu di luar kawasan hutan, Yoni. Oh ya, baik, Prof. Begitu ya. Walaupun ada kasus misalnya di Halimun Salak itu ada 300 kampung gitu ya. Saya juga itu kadang-kadang suka marah sama orang-orang yang bukan 300 kampung, bukan 300 desa menyebutnya gitu. Bukan, itu kampung. Dan kampung itu semuanya ada di dalam kawasan hutan gitu loh, ya nggak deh? Begitu ya nih ya. Ya, baik, Prof. Seperti yang pertama kali saya jelaskan tadi itu, ada dalam kawasan, jadi nggak ada dalam kawasan hutan, desa itu tidak ada ya. Tetapi justru yang disebut dengan kawasan hutan di dalam desa gitu, itu penting ya. Sehingga istilah tadi yang Yoni khawatirkan tidak pernah terjadi atau jarang sekali ya. Biasanya kehutanan ini mengambil kawasan hutan, produksi hutan lindung begitu ya. Oke, walaupun begitu tetap menjadi pertimbangan daerah. Silakan yang sekarang untuk pertanyaan berikutnya adalah dari Hairunisa. Ini oleh Yoni aja. Silakan Yoni. Oh ya, baik, Prof. Izin Prof untuk menyampaikan pertanyaan dari Mbak Hairunisa. Nomor 1 itu pada slide 32 terdapat kriteria pragmatik, salah satunya tentang ukuran. Bagaimana patokan jumlah dan macam yang dapat dimasukkan ke daerah perlindungan, Prof? Terima kasih. Jawaban dari Prof. Sambas itu adalah pragmatik bermakna perpaduan antara norma dan fakta. Patokan luas dan macam habitat, normanya adalah seluas mungkin dan sebanyak habitat mungkin. Faktanya hanya ada luas tertentu, tetapi memenuhi persyaratan lainnya. Dipilih apa adanya. Next. Untuk yang nomor 2, pada slide 15 terdapat pemaparan tentang pertimbangan hidrologi yang di dalamnya termasuk kepekaan kawasan. Terus? Mohon maaf, Prof. Apa bisa di-scroll ke bawah, Prof? Nah, bagaimana
bagaimana jika suatu kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi terjadi penurunan kualitas, misalkan dari panjang lereng karena bencana alam? Apakah kawasan konservasi tersebut dilepaskan atau tetap bisa dipertahankan, Prof? Terima kasih. Kemudian tanggapan dari Prof. Sambas, tetap dipertahankan karena kawasan konservasi paling lengkap datanya sehingga bermanfaat bagi penelitian sejarah, adaptasi, dan evolusi. Ya, seperti itu, Prof. Ya, terima kasih Yoni. Ya, sama-sama, Prof. Sekarang ini Yuda oleh Auronisa, silakan. Saya izin membacakan pertanyaan dari Mas Yuda, Prof. Yang Ya. pertama, berapa persentase ideal kawasan konservasi jika dilihat dari luasan suatu negara? Responnya, seluas mungkin wilayah yang memenuhi syarat. Terus? Untuk pertanyaan nomor 2, pada slide nomor 27, kriteria sosial itu salah satunya terdapat nilai-nilai agama. Maksud dari nilai agama itu seperti apa, Prof? Tanggapannya tergantung agamanya. Tontem dan casi bagi masyarakat Malin Anim di Papua, tempat keramat bagi banyak penganut agama, tempat bertafakur bagi pemeluk agama Islam. Jadi begitu ya. Yuda udah masuk belum? Wah, Yuda, jangankan dirinya, salaknya aja belum masuk ke saya. Oh, Yuda berarti nggak ada ya? Nanti aja. Oke. Belum masuk, Prof. Ya. Silakan yang nomor 2-nya, Auronisa. Pada slide nomor 27, kriteria sosial terdapat nilai-nilai agama. Maksud dari nilai-nilai agama itu seperti apa, Prof? Tanggapan. Iya, betul. Oh, untuk yang pertanyaan Mas Moldinis ya maksudnya, Prof? Oh, yang ini Yuda cuma satu pertanyaan. Yuda 2, Prof. Yuda 2. Oh ya, sekarang untuk ini Moldinis itu dibaca oleh Pak San tadi udah ya. Dibaca oleh Muhammad Asy'ari, silakan. Asy'ari. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan pertama, pada slide 6 disebutkan kawasan konservasi harus memiliki keunikan, kekhasan, kelangkaan, ataupun keterancaman dan keefektifan. Apakah mungkin lokasi seperti IPB dapat menjadi kawasan konservasi, mengingat di IPB sendiri memiliki keragaman flora dan fauna yang cukup unik, khas, langka? Terima kasih, Prof. Untuk responnya, landscape dan flora di IPB tidak memiliki keaslian. Itu jawabannya ya? Iya. Itu komentar saya. Jadi nggak bisa itu sebagai kawasan konservasi. Ya. Kawasan konservasi dalam artian legal seperti yang dalam undang-undang ya. Ya. Jadi konsep keaslian sangat penting, keaslian itu ya. Jadi nggak disebutkan juga di sini kekhasan, kelangkaan, ya. Boleh aja khas, unik, langka. Memang sengaja dikumpul-kumpulkan. Namanya juga adalah habitat kedua ya. Tetapi tidak, landscape-nya bukan landscape asli ya. Itu dulu bekas pemukiman, bekas kebun karet dan sebagainya. Jadi nggak bisa. Oke, pada berikutnya silakan. Pertanyaan selanjutnya, pada slide ke-28 disebutkan bahwa kriteria sosial salah satunya adalah kemudahan. Terkadang saya melihat demi mencapai aksesibilitas yang mudah bagi wisatawan, pengelola justru banyak membuka lahan untuk memudahkan akses dan malah saya melihat seperti merusak kawasan. Apakah pernyataan saya ini benar atau salah, atau memang hal tersebut perlu dilakukan? Terima kasih. Untuk responnya, kemudahan akses di sini dimaksudkan kemudahan dijangkaunya suatu lokasi yang akan dijadikan KK. Situasi di luar daerah calon KK. Yang saudara tanyakan adalah manajemen internal KK, salah satunya membuka akses. KK dikelola berdasarkan zona atau blok berdasarkan tujuan pengelolaan. Ada zona atau blok pemanfaatan yang dapat dibangun sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan pengunjung. Ya, ini hal yang berbeda. Kita bicara masalah pilihan lokasi. Jadi aksesnya bukan dalam artian membuka ya. Yang sudah ada situasinya seperti apa gitu ya. Oke, Moldinis ada ngomongnya jelas ya? Ada Pak, aman Pak. Oke, Ya, ini pertanyaan Pak Sani dibaca oleh Moldinis, silakan. Oke. Ya, pada slide
nomor 6 disebutkan bahwa terdapat beberapa atribut yang harus dimiliki untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Pertanyaan saya, Prof, untuk kawasan Sacred Natural Sites, apakah sekarang dapat menjadi pertimbangan yang penting dalam menentukan lokasi sebuah kawasan konservasi dan dijadikan tolak ukur keberhasilan pengelolaan konservasi biodiversitas? Dan jawabannya, Sacred Natural Site sudah masuk dalam kriteria internasional dan nasional KK. Tetapi jika kriteria ini saja belum cukup sebagai KK yang basisnya ke hati. Coba yang betul bacanya. Tetapi jika kriteria ini saja belum cukup belum cukup sebagai KK yang basisnya ke hati. Ya gitu, maksudnya gitu. Kemudian Pak Sani jelas apa Sani? Siap, Prof. Jelas. Tidak bisa itu single kriteria seperti itu ya, karena konservasi bagaimanapun juga itu per definisi adalah ke hati. Jadi kalau seker saja, natural site itu ya, tanpa embel-embel yang lainnya, maka itu tidak bisa. Tapi ada ini yang gini-gini ini mendalam cagar biosfer gitu ya, kemudian World Heritage begitu, itu ada ya. Tapi dalam kawasan di Indonesia gitu ya, ini mementingkan kekayaan tropikanya. Begitu Pak Sani ya? Ya, siap, Prof. Tapi kalau ada itu sangat mendukung, dan udah ada itu dalam definisi internasional. Memang saya itu melihatnya, saya akan search coba ya, budaya misalnya atau agama gitu ya, di dalam undang-undangnya sendiri gitu ya, itu tidak ada. Aneh gitu, tapi dalam PP-nya ada, apalagi di Permen gitu ya. Jadi emang itu, Prof, maksud saya begitu, Prof. Apakah itu jadi include nanti dimasukkan dalam tolak ukur kesuksesan pengelolaan KK itu dilihat dari sudut pandang apakah ada maksudnya apa? Kesuksesan mengelola, bukan? Iya, betul, Prof. Betul, Prof. Kenapa dikelola sekarang selesai? Kenapa dikelola? Tidak, maksudnya kan beberapa jurnal menyebutkan bahwa di lokasi Sacred Natural Site itu kebanyakan indeks biodiversitasnya atau kondisi lingkungan hidupnya itu tinggi, bagus. Nah, apakah itu bisa diadaptasi di kita itu untuk menilai sukses atau tidaknya pengelolaan KK begitu, Prof? Oh iya, semua unsur kalau memang itu berkualitas atau meningkat kualitasnya sebagai kinerja dong, bukan kinerja ya. Ya, Prof. Tapi yang penting ini kita dalam kalian bukan mengelola ya, dalam kaitan dengan pemilihan suatu wilayah atau lokasi yang layak gitu ya, dijadikan kawasan konservasi, begitu Pak Sani ya? Ya, siap. Ceritanya. Tentu kalau ini masuk di dalamnya nanti, dan memang saya hanya menyayangkan aja undang-undang kita tadi, undang-undang kita itu harus masukkan ini kalau direvisi nih. Betul, harusnya ada istilah budaya atau agama atau apa saja, sosial budaya gitu ya, masuk di dalam konteks itu. Coba dilihat definisi mengenai apa itu misalnya kawasan perasaan alam ya. Tidak ada, Prof, itu di Undang-Undang nomor 5-nya. Ya itu, tapi di PP-nya ada, kan lucu. Iya. Boleh itu pelanggaran itu pemerintah itu. Kenapa begitu? Karena dibuat oleh LSM itu Pak Sani. Oh, siap, Prof. Hah? Baik, Prof. Iya, dibuat. Saya tahu LSM yang buat siapa. Yang PP 11 itu loh. PP 28 maksud saya. Ya, tapi bagus juga, mereka lebih advance, tapi undang-undangnya nggak mendukung gitu ya. Sekarang ada revisi nih, nggak apa-apa disesuaikan aja gitu. Iya. Kalau dalam definisi internasional ada di situ, kekayaan biologi termasuk kekayaan budaya masuk ya. Oke? Siap, Prof. Ya. Oke, nomor 2-nya silakan nih jawab nih. Apa siapa? Siapa tadi? Molini ya? Ya. Molini, yang bagus baca Molini. Pada slide nomor 12 ditampilkan foto adanya wildlife corridor di Kanada yang berfungsi menghubungkan dua kawasan hutan yang terpisah oleh pembangunan jalan. Secara teori memang hal ini sangat efektif dalam menghubungkan masing-masing habitat. Namun masih terdapat beberapa kritik terhadap konsep koridor ini. Menurut Prof, apa hal yang menyebabkan konsep wildlife corridor ini masih terdapat kelemahan dan di Indonesia belum dilakukan dan mendapat banyak sekali challenge? Terima kasih, Prof. Nah, jawabannya, secara akademik memang sangat menantang. Praksisnya belum berhasil untuk banyak jenis satwa liar. Ada satwa arboreal, sensorial, terestrial, diurnal,
nokturnal, dan crepuscular. Mana yang potensinya besar untuk dibuatkan koridor? Nah, ini ke Mas Ani jawab, Mas Ani. Ya, Prof. Nih yang merah ini nih. Jangan merah ya, mungkin pusing kalau merah ya. Aman, Prof, kalau saya, Prof. Hah? Aman kalau saya. Oh iya. Saya yang gini aja nih. Nah, ini Ya, lebih enak. Baik, lebih soft. Prof. Ya. Baca dulu aja, baca biar enak. Baik. Secara akademik memang sangat menantang. Maksudnya Praksis- gimana coba itu? Kalau secara akademik teoritisnya itu memang banyak jurnal-jurnal yang menyampaikan bahwa habitat koridor itu make sense atau bisa dipakai untuk mengconnecting antar habitat sehingga memudahkan mobilitas satwa, terutama juga untuk mencegah terjadinya konflik satwa, Prof. Seperti yang dilakukan di India itu ada koridor untuk, kalau tidak salah, harimau Bengali itu untuk mengurangi konflik terhadap konflik satwa itu mereka bikinkan, pemerintahnya bikinkan koridor untuk harimaunya, Prof. Nah, itu yang saya Berhasil tanyakan. nggak? Kalau untuk yang jenis-jenis harimau atau satwa itu masih, saya pikir sih masih mungkin, Prof. Tapi kalau untuk yang lainnya seperti yang burung atau satwa yang Coba bisa berikutnya baca dulu. praksisnya belum berhasil untuk banyak jenis satwa liar. Ada satwa arboreal, scansorial, terestrial, diurnal, nokturnal, dan crepuscular. Mana yang potensinya besar untuk dibuatkan koridor? Setuju, Prof. Itu saya Yang juga. mana coba? Itu jadi limitation untuk penerapan wildlife koridor, Prof, sebenarnya. Ya, ini yang Saya tidak terestrial, tahu. ini terestrial kan ini Ya, kan? Betul, Betul nggak? betul, Prof. Ini lalu dia nokturnal, ini yang paling penting nih. Ya, Kira-kira itu, ya kan? betul, Prof. Kenapa? Nokturnal itu apa? Apa arti nokturnal, Pak Sani? Aktif di waktu malam. Oke, mungkin yang lain belum tahu, apalagi di sosial. Coba dijelaskan, Pak Soni. Apa itu arboreal apa? Arboreal, Prof? Ya, Pak, jelaskan semuanya ini sama Oh, teman-teman. siap. Aduh, Pak Sani saya kan biologi. siap, Prof. Cuma udah agak lupa-lupa, Prof. Kalau tidak salah, Prof, arboreal itu lebih hidup di daerah-daerah pegunungan, Prof, kalau tidak salah. Bukan, di atas pohon. Oh, di pohon. Baik. Di atas pohon seperti orangutan, monyet gitu loh ya. Betul, Prof. Iya. Betul, yang jadi Terutama burung lah, itu arboreal namanya ya. Nah, di atas tanah begitu maksudnya, Prof, ya? Ya, enggak, semua di atas tanah. Kalau maksudnya apa? di pohon-pohon itu di cabang, di dedaunan lah sekitar kanopi pohon. Ya. Kanopi pohon ya, tahu kanopi? Baik, siap. Ya, daun-dedaunan itulah kumpulan daun dan cabang ranting itu namanya kanopi ya. Ada batang, ada cabang, ada kanopi kan? Ya. Gitu loh. Itu hidup di situ itu namanya arboreal, gitu ya. Orang hutan tuh jarang ke bawah, orang hutan itu sebetulnya arboreal dia. Sekarang ke bawah ya karena habis buah-buahannya di atas, terbatas. Nggak biasa dia sebetulnya atau jarang sekali turun ke bawah ya. Nah, sekarang seolah-olah dia sebagai belang terestrial gitu ya. Bukan, sebetulnya dia arboreal ya. Kemudian misalnya siamang, kemudian oa gitu ya. Tapi kalau monyet itu dia beda. Coba susulkan, apa scansorial? Scansorial kurang tahu, Prof. Saya scansorial dengan di pohon seperti monyet gitu ya, ekor panjang itu ular, ngerti nggak? Oh, oke. Bisa begitu gitu ya, merayap di pohon, di batang pohon ya. Baik, Prof. Ngerti nggak? Tapi tidak ini di batang pohonnya ini, bukan di cabang-cabang. Kalau cabang tadi arboreal ya. Baik. Kalau crepuscular pakai crepuscular. Itu juga. Kalau diurnal yang aktif di pagi dan malam, Prof. Kalau crepuscular saya belum tahu, Prof. Ya itu, diurnal itu siang hari. Sorry. Diurnal siang hari, crepuscular tadi yang antara malam dan ini ya, subuh, maghrib gitu ya. Itu crepuscular, ngerti nggak? Baik, Prof. Nah, sedangkan ini mungkin juga ini membolehkan nih kira-kira ya, karena manusia sudah tidur nih. Makanya banyak orang-orang yang pendatang dari Jawa yang ke Sumatera banyak yang dimakan harimau. Karena biasa orang Jawa itu ke ladang ke sawah jam 5 subuh pada sholat.
itu aktif harimau. Orang Sumatera nggak pernah tuh. Karena dia tahu di situ ada harimau. Ngerti nggak? Siap, Prof. Nah, gitu maksudnya. Jadi mana yang menjadi besar untuk dibuatkan koridor, yaitu yang saya kasih ini ya. Yang saya kasih kuning. Ya. Ya. Baik, Prof. Ya, siap, Prof. Mudah-mudahan menjelaskan ya Pak Sani. Siapa namanya? Siap. Ini Pak Sani kan jalan Pak Sani ya? Iya, betul, Prof. Oke, Prof. makasih Maulidin. Makasih, Prof. Ya Pak. Ya, oke Pak. Ini Muhammad Asari dibaca oleh siapa nih? Oleh Putri. Silakan Putri. Baik Bapak, pertanyaan pertama, izin bertanya, Prof, beberapa kawasan konservasi melakukan penambahan luasan dengan mengambil alih lahan milik perhutani. Yang ingin saya tanyakan, apakah faktor yang mendorong kawasan konservasi mengambil alih lahan milik perhutani? Apakah lahan perhutani tersebut memiliki atribut keunikan, kekhasan, kelangkaan, ataupun maaf Prof, ya, ataupun keterancaman dan maaf Prof ya ke bawah keefektifan pada slide 6 sehingga diambil alih. Terima kasih Prof. Silakan responnya. Ya, responnya yang paling jelas alasan memperluas kawasan konservasi ke wilayah kerja perhutani adalah untuk meningkatkan daya tampung dan daya dukung habitat satwa berhubungan dengan kriteria keefektifan pengelolaan kawasan konservasi. Nah ini ya, mendorong kawasan konservasi nggak ada. Ini yang mendorong siapa? Pak Sani, yang mendorong siapa ini? Bagaimana, Prof? Ini kalimat ini kan salah. Mas Ari, yang ingin saya tanyakan, apakah faktor yang mendorong kawasan konservasi mengambil alih? Hah? Hati-hati ya bahasa ini. Kawasan konservasi udah mati, malah nominal doang dia. Nama kok, gagasan juga. Yang mendorong pemerintah. Gitu harusnya. Ya kan? Yang mendorong pemerintah, misalnya, memperluas, mengambil alih atau gitu. Untuk dijadikan kawasan konservasi, begitu maksudnya, iya, Prof begitu. ya? Maksudnya mendorong kawasan konservasi. Konservasi nggak didorong-dorong ya. Siapa yang mendorongnya gitu maksud saya. Subjeknya nggak jelas. Subjeknya nggak jelas. Subjek konservasi bukan subjek dia ya. Oke, yang berikutnya siapa nih? Putri, terusin. Ya Pak, pada slide 7 disebutkan bahwa salah satu pertimbangan pemilihan kawasan konservasi adalah menghindari konflik. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika konflik terjadi setelah ditetapkan menjadi kawasan konservasi. Terima kasih Prof. Tanggapannya, apa yang menyebabkan konflik? Silakan, Mas Ari. Baik Prof, mungkin saya latar belakang saya bertanya seperti itu, saya pernah baca Prof terkait ada konflik antara petani dengan kawasan konservasi, mungkin yang di NTT Prof, yang dengan Taman Nasional Kalimutu. Ya. Jadi itu dia udah lama bertani di hutan, di tanah adatnya gitu Prof. Akan tetapi setelah ditetapkannya Taman Nasional Kalimutu, tanah yang biasanya dia bertani itu masuk kawasannya Prof. Akhirnya dia nggak bisa lagi bertani, mungkin seperti itu Prof. Jadi seperti ada harus begitu pertanyaannya. Harus begitu. Jadi Anda memberitahu kepada saya dong pengetahuan Anda apa. Itu penting bagi saya ya. Kenapa? Di situ tanah adat. Begini, tanah adat itu jangan adat-adatan gitu ya. Tanah adat itu ada kriteria. Hutan adat itu ada kriteria sebagai hutan adat. Apakah betul hukum-hukum adat masih diterapkan di sana? Hukum komunalnya itu loh, ya hukum komunal itu bisa diterapkan enggak? Kalau sudah ada mengarah kepada privatisasi, kepentingan pribadi misalnya, itu udah nggak bisa lagi hukum adat. Karena hukum adat itu adalah hukum komunal, begitu ya, dihargai oleh semua orang. Mungkin dulu waktu memperluas kawasan Kalimutu itu, udah dideteksi juga, memang di situ ada orang bertani. Setelah ditelaah, bukan tanah adat gitu ya, begitu. Lalu kalau di aku, ya boleh-boleh saja. Artinya begini ya, penelaahan sejak awal, itu penting ya. Tetapi
saya menduga pemerintah tidak sembarangan karena itu diakui undang-undang hutan adat itu ya. Walaupun begitu sekarang petani tadi nih kalau memang Asari ya ini ya. Iya, Yang Bapak. siapa yang bertanya, Asari kan? Iya, Asari orang mana? orang Cianjur, Bapak. Kenapa kamu tahu jadi Kelimutu tubuh jauh-jauh? Sempat baca-baca gitu, Pak. Oh, baca begitu ya. Nanti kamu tayangkan lagi petani ya. Petani ini sekarang harus gembira gitu ya. Jadi kalau itu memang hutan adat gitu ya, sekarang ada pendekatan namanya social forestry ya. Hutan adat itu pendekatan dalam pandemi ini dalam rangka food estate itu adalah social forestry ya. Jadi bisa masuk dia. Begitu ya. Saya ingin tahu Pak Sani begitu kan, betul kan? Betul, Prof. Nah, sekarang jadi sangat dihargai oleh Ibu Menteri, baru-baru saja nih diekspos oleh dia, bahwa hutan adat begitu ya, termasuk dalam skema social forestry gitu ya. Begitu ya, Mas Ani. Baik, Bapak. Terima kasih. Jadi kalau tanya begitu lengkap, jadi nggak jelas kamu tanyanya apa gitu ya. Jadi saya harus ini, oke? Yang ini nomor 2-nya ya? Belum ya? Ini sekarang siapa nih? Oh iya, Putri Nabila ya, tadi baca ya, udah. Sekarang dibaca oleh Asari. Asari belum baca kan? Sudah, Bapak. Oleh siapa sekarang Putri, oleh siapa jadinya? Yang belum, siapa yang belum baca? Si Yuda ya? Yuda? Belum hadir, Axel Bapak. ya mungkin, Pak. Hah? Axel. Saya, Bapak. Axel di sini kamu ngomongin pertanyaan ya, Axel? Enggak, Bapak. Kenapa kamu? Nah, Belum ini ada nggak yang boleh. ingin ditanyain, Pak. Hah? Belum ada yang ingin ditanyain, belum ada yang ini banget, Pak, interest banget gitu. Kamu itu alasan-alasan gombal aja kamu itu. Masa nggak dong interest ya? Pak Sani aja seorang dokter itu masih bertanya. Ya, nggak boleh kayak gitu ya. Kamu jangan berbohong dengan saya. Oke, kamu sekarang baca oleh kamu nih. Yang punya Baik, Putri Bapak. ya. Ya nggak boleh lain kali ya. Siap, Bapak. Kamu pasrah kan ya? Iya, Pak. Iya, ya. Kamu tidak menghargai orang lain kamu ya. Nggak boleh. Silakan baca. Pada slide 12, terdapat overpass yang diterapkan di Kanada untuk menghubungkan kawasan hutan yang terpisah. Apakah overpass dapat diterapkan di Indonesia? Mengingat Indonesia sendiri, kasus perburuan liar masih tergolong tinggi, sehingga lebih mempermudah masyarakat untuk melakukan perburuan. Apa saja faktor, maaf Bapak, boleh turun sedikit slide-nya? Apa saja faktor yang mempengaruhi sukses atau tidaknya overpass untuk migrasi satwa? Apa ini? Terima kasih. Komentarnya sama dengan pertanyaan SS. Siapa SS coba? Siapa SS tadi? Bapak. Hah? Pas dulu Bapak. Iya, saya Komentarnya nanya si Axel, bukan ke siapa-siapa. Kenapa Bapak? Ya, siapa SS siapa? Pak Sani. Sani apa? Sani Sunanto, Pak. Oke, ya. Bapak Sani Sunanto. Tolong Pak Sani, betul kan tuh si Axel? Coba dipelankan, Pak Sani. Baik, Prof. Sani apa? Sani Sutanto. Nah, gitu ya. Bukan Satanto, Sutanto ya. Ya, berikutnya nih, Axel. Pada slide 20 dijelaskan 6 kriteria lainnya untuk penetapan kawasan hutan lindung. Bagaimana mengukur atau menentukan kawasan tersebut merupakan daerah resapan air? Apakah ada perhitungannya atau ditetapkan oleh pemerintah daerah? Terima kasih, Prof. Komentarnya, daerah lembah atau cekung adalah daerah resapan air, serta daerah-daerah dengan jenis tanah dengan porositas tinggi. Jenis tanah apa? Ayo, kamu jawab. Kamu jawab, Axel. Ada nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, Prof. Iya, kamu makanya. Berarti kamu nggak baca slide saya.
Nggak boleh kayak gitu. Si Nabila itu tahu dia ini kritikal. Kamu tadi kamu yang kritikal, nggak ada yang kritikal menurut kamu gitu kan? Sombong kamu itu. Ya, belajar buat pertanyaan aja. Saya bukan masalah substansinya. Oke, kamu pinter lah gitu tahu. Tapi cara buat pertanyaan yang penting bagi saya. Kamu udah S2 nih. Bukan bertanya kepada saya, tapi membuat pertanyaan. Beda itu. Kalau bertanya, Pak maksudnya apa ini? Itu bertanya. Tapi kalau berargumen, nih saya terima kasih kepada yang lain ya, ada argumen-argumennya gitu ya. Sehingga muncul pertanyaan baru gitu loh. Yang benar pertanyaannya. Ya oke, Axel ya. Siap, Axel, Bapak, maaf, Bapak. jangan diulang kamu itu, ya. Ya, Bapak, maaf, Bapak, sebelumnya. Menyakitkan orang lain kamu itu ya. Enak aja. Oke, sekarang ini udah selesai ya, karena si Axel nggak buat pertanyaan. Sekarang ini yang ini, udah jam berapa ini? 8.57 masih ada waktu deh. Silakan nih, sekarang saya berikan nih. Ini adalah yang sebelumnya nih. Ini adalah Pak Sani, dijawab oleh dibaca oleh Hairunisa. Kok sama ya? Silakan Sani, Hairunisa. Yang mana Prof? Mohon maaf. Ini nih. Slide-nya belum terganti. Oh, terganti. Oh, sorry. Saya belum ini ya, belum Iya, Prof. share screen, maaf. Berarti ini keluar dulu ya? Iya, betul, Prof. Keluar dulu gitu kan ya. Terus share screen lagi ya? Betul. Nah, yang mana ya? Yang mana jadinya? Kayak yang ini nih ya. Ah, ini. Ada? Ada nggak? Belum ada, Prof. Oh, saya belum ini. Oh, ya. Bentar. Saya ini gaptek juga yang gini-ginian nih masalahnya. Ada? Masih yang tadi, Prof. Masih yang tadi? Oh, salah saya berarti. Salah ini ya. Itu share screen. Yang ini udah? Ada? Ada, Prof. Oke, yang ini yang maksudnya ya. Ya. Untuk pertanyaan Pak Sani, nomor 1, pada slide nomor 3 dijelaskan bahwa munculnya gerakan romantisme hutan adalah untuk mengawetkan atau preservasi terhadap hutan yang tersisa. Sehubungan dengan hal itu, saya pernah membaca sebuah tulisan yang di dalamnya menyebutkan bahwa pada masa penjajahan kolonial Belanda, kebanyakan kawasan konservasi ditetapkan oleh pemerintahan kolonial di kala itu adalah kawasan yang memiliki kandungan sumber daya alam yang tinggi, semisal bahan tambang, mineral, atau potensi lainnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya potensi sumber daya alam yang berada di lokasi kawasan konservasi, seperti gas bumi, batu bara, minyak bumi, dan lainnya. Apakah hal ini merupakan perwujudan dari gerakan romantisme hutan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial pada waktu itu? Atau ini adalah upaya yang sengaja dilakukan untuk melindungi potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan di kemudian hari? Atau bagaimana, Prof? Mohon penjelasannya, terima kasih. Silakan nih. Untuk responnya, dalam hal ini saya tidak berprasangka buruk kepada Belanda walaupun mereka penjajah yang sangat buruk. Saya melihat bahwa dalam hal penetapan kawasan konservasi pada saat itu betul-betul berbasis ilmiah yang dilatar belakangi oleh romantisme atas hal-hal yang kasat mata, yaitu kekaguman mereka akan keindahan dan kekayaan hayati Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh orang-orang. Bentar. Kamu nanti pusing, nanti kenapa Tio kamu. Terus. Oh ya. Hal ini dibuktikan oleh orang-orang di balik pengusulan dan penetapan kawasan konservasi pada saat itu. Semua adalah ilmuwan, termasuk yang mendirikan KR Bogor. Apa KR? Kurang tahu, Prof. Kebun Raya. Oh, Kebun Raya Bogor. Baik. Mendirikan Kebun Raya Bogor. Mereka sadar bahwa masih banyak dalam tanda kutip misteri dalam kawasan konservasi yang mereka tetapkan yang perlu diungkap secara ilmiah.
bahwa kemudian ternyata kawasan konservasi tersebut mengandung banyak sumber daya alam seperti disebutkan. Bukanlah alasan dibalik penetapan kawasan konservasi tersebut, karena mereka ternyata tidak mengambilnya. Bagi saya, kenyataan banyaknya sumber daya alam dalam kawasan konservasi sesungguhnya merupakan dalam tanda kutip anugerah di balik penderitaan bangsa Indonesia yang dijajah. Karena pada akhirnya bangsa ini dapat menikmati setelah merdeka. Pak Sani, mudah-mudahan puas ya. Ya, Prof. Izin Prof untuk Ya, menanggapi jawaban Prof. Ya. Bagaimana dengan teori atau konsep kutukan sumber daya alam, Prof? Karena saya pernah mendapat di kuliah S2 saya itu adanya teori yang menyatakan bahwa terjadinya kutukan terhadap sumber daya alam begitu, Prof. Apabila sebuah negara memiliki sumber daya alam yang banyak itu pasti atau kemungkinan untuk terjadinya konflik ataupun gesekan atau politisasi atau apapun itu penjajahan terhadap satu negara ke negara lain itu atas dasarnya sumber daya alam, Prof. Ya, Mohon berarti sekarang ini berbeda, Pak Sani, itu hal itu berbeda dengan yang waktu kita memilih kawasan romantisme itu ya. Nah, sekarang memang jadi kutukan bagi sumber daya alam itu. Jadi bukan, sekarang ini kan kita, sekarang ini coba ya, saya dalam orang saya ini gini, pemerintah itu kan gas bumi ini udah saya teliti dan sebagainya merupakan energi bersih ya, Pak Sani, betul nggak? Ya, Prof. Panas bumi itu ya. Lalu pemerintah tempo hari itu akan mencoba mengeksplorasi panas bumi yang ada di Bukit Barisan ya, ngerti nggak? Di sepanjang, ngerti nggak? Iya, Prof. Kan itu merupakan warisan alam dan juga cagar biosfer asam dunia ya. Ya. Ngerti nggak? Masuk di situ. Nah, kalau itu kan serta merta mereka itu menghambat pemerintah untuk meneruskan rencana tersebut sehingga tertunda itu, ngerti nggak? Betul, Prof. Itulah yang disebut dengan kutukan gitu ya. Artinya juga kutukan itu memang sama seperti misalnya kejadian di Pepandayan dan Gunung Kamojang ya. Ngerti nggak? Ya, Prof. Ya, mereka itu bukan karena panas bumi, udah saya sering mengatakan. Kamojang itu tahun 1924 dibuka ya. Ada bor itu, ada sumur bornya. 1924, ngerti nggak? Sampai sekarang baru 50 hektar terbuka itu. Dari sekian ribu hektar gitu ya, cuma sekian persen saja, nggak sampai 1%. Lalu orang-orang menuding bencana di Garut itu akibat panas bumi. Ini kan lucu gitu ya. Sementara tanah-tanah gundul yang oleh dengan Serehwangi tidak dipermasalahkan oleh LSM. Begitu Pak Sani ya. Iya, baik. Itulah konflik-konflik yang bisa kutukan sumber daya. Terima kasih informasinya. Saya malah nggak mau membaca kutukan sumber daya ya. Terima kasih. Kutukan sumber daya, Tuhan itu begitu orang-orangnya tidak patuh kepada aturan Tuhan, pasti ada bencana. Saya itu yang percaya Pak Sani. Terima kasih, Prof. Bukan kutukan sumber daya, nggak ada kutukan sumber daya, semua anugerah. Makanya saya nggak baca itu Pak Sani ya. Siap, Prof. Masa sumber daya mengutuk, tidak betul, ya. Prof, Itu kutukan Tuhan lah ya. Ya. Kalau agama lain mengutukan dewa boleh lah, tapi saya kutukan Tuhan itu. Karena mereka berebutan, keserakahan, ngerti nggak? Baik, Prof. Etik dan moralnya, Prof. Ya. Itu baru nomor 1 ya. Nomor 2-nya Pak Sani silakan, siapa nih? Ya, saya lanjutkan ya, Prof. Untuk nomor 2. Masih Nisa ya? Ya, betul. Masih silakan. Saya. Untuk nomor Nisa, 2. Iya, Prof. Sambil baca, sambil diresapi ya. Iya, Prof. Saya lanjut. Supaya nggak baca lagi. Kalau ujian bisa langsung jawab nanti ya. Ya, terima kasih, Prof. Untuk yang masih sibuk sekali seperti si Axel nggak bisa membuat, nggak ada waktu, kan repot jadinya. Iya, Prof. Saya izin melanjutkan untuk pertanyaan nomor 2, masih dari Pak Sani, pada slide 5 tentang implementasi romantisme. Prof menjelaskan terkait konsep duplikasi potensi sumber daya alam, misalnya bunga Edelweiss, di mana keberadaan bunga tersebut dapat diduplikasi sehingga habitat alami dan alamiahnya tidak terganggu oleh manusia, karena telah dilakukan duplikasi di tempat lain, sehingga mengurangi tekanan terhadap kawasan konservasi. Dari penjelasan tersebut, apakah ada implikasi yang timbul dari kegiatan duplikasi tersebut, terutama yang dipandang negatif, Prof? Mohon penjelasannya.
Untuk responnya, duplikasi potensi tidak ada dampak negatifnya sejauh tujuan duplikasi dan duplikasi itu sendiri duplikat. Mohon maaf Prof. Saya ulangi, duplikasi potensi tidak ada dampak negatifnya sejauh tujuan duplikasi dan duplikat itu sendiri sifatnya terbuka dan diketahui secara umum. Duplikasi selain berdampak positif terhadap keamanan sumber daya alami, hasil duplikasi atau duplikat dapat diubah sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan selera, budaya, ekonomi, dan iptek. Jadi kesimpulannya tidak ada ya, Pak Sani? Baik, Prof. Gitu ya. Bahkan ini mendukung perkembangan iptek. Ya. Baik, Prof. Ya. Dan itu sangat bagus jika misalnya yang di luar ini sudah tidak lagi ini, berarti kita memerlukan yang alami kan. Sementara alaminya kita masih utuh begitu ya, Pak Sani? Ya. Setuju, Prof. Dengan jadi direktur cobalah buat baik. Apa kan banyak tuh kawasan konservasi yang bekas perladangan terbuka gitu ya, Pak Sani? Betul, Prof. Betul. Silakan dibuatlah. Yang penting ini kan asli ya. Ya. Gagasan saya ini dulu, mungkin ini juga kakak kelasnya Pak Sani ya. Sekarang ini dosen di Halu Uleo kalau nggak salah ya. Nah, dulu meneliti Gede Pangrango untuk membuat namanya kebun plasma nutfah. Di luar dari ada 7 hektar dengan diperluas ya. Gede Pangrango itu dari 15.000 menjadi 22.000 kan Pak Sani? Ya. Nah itu semuanya adalah hasil, yang hutan perhutan yang dirambah oleh masyarakat. Nah bagaimana kita sekarang ini Taman Nasional kok kebun pinus, hutan pinus gitu ya? Betul, Bro. Nah bagaimana itu menjadi bagian dari Gede Pangrango kebun plasma menurut saya ya. Jadi Punggurut dipindahkan ke situ macam-macam, Endolus dipindahkan ke situ. Itu konsepnya Pak Sani ya. Baik, ya Prof. Mungkin izin Prof menyampaikan untuk yang di Bromo Tengger itu kan juga ada desa wisata bunga Edelweiss itu. Jadi prinsipnya mereka kan tidak mengambil yang di gunung, tapi mereka bisa beli yang di desanya, Prof. Betul, itu begitu maksudnya ya. Baik, Prof. Tetapi kalau misalnya cuma jenis saja, namanya penangkaran ya. Ya, betul. Kalau misalnya ekosistem yang dibuat, saya bilang itu duplikat ya. Ya. Duplikat ekosistem. Kalau jenis nggak bisa diduplikat, gimana ya? Ya mungkin dengan gambar, dengan foto, duplikat itu ya. Jadi begitu kalau sekedar ingin melihat bagaimana Edelweiss gitu ya, nggak usah ke gunung lah gitu ya. Di desa sekitar aja tuh ke rumah si Yuda tuh baru datang si Yuda tuh. Yuda baru hadir dia. Ya. Oke, sekarang Indonesia ya. Indonesia oleh Pak Sani silakan buka baca. Baik, Prof. Dari Mbak Nisa, pada slide 15 terdapat manfaat kawasan konservasi yang salah satunya yaitu pariwisata. Pada saat pandemi seperti ini, tentu kawasan wisata ditutup sementara dari pengunjung, termasuk kawasan ekowisata yang memberikan dampak langsung kepada satwa yang ada, seperti kawanan monyet yang turun dari kawasan Curug Cimahi akibat kekurangan makanan karena objek wisata yang ditutup. Bagaimana cara mencegah terjadinya dampak buruk lainnya, Prof? Terima kasih. Silakan nih. Respon dari Prof, saya memaknai apa yang dikemukakan justru merupakan dampak buruk dari perilaku pengunjung yang biasa dan suka memberi makan satwa liar. Satwa liar menjadi tidak alami, tidak biasa, bahkan tidak mampu mencari makan sendiri di habitatnya karena teradaptasikan oleh kebiasaan diberi makan oleh pengunjung. Dalam konservasi, penutupan kawasan konservasi dari kunjungan wisatawan merupakan salah satu pendekatan restorasi potensi sumber daya alam seperti kondisi fisik, tumbuhan, satwa liar, termasuk keindahan alam. Setuju, Prof. Yang nomor 2. Kemudian yang kedua, pada slide nomor 6 terdapat Undang-Undang nomor 5 tahun 1967 tentang luas kawasan hutan. Salah satunya kawasan hutan produksi sebesar 60%. Apakah ada kemungkinan terjadi jika di masa yang akan datang luas kawasan hutan produksi bertambah karena faktor ekonomi yang terus meningkat? Terima kasih, Prof. Respon dari Prof, luas kawasan hutan produksi ke depan justru akan terus berkurang karena undang-undang membuka peluang untuk itu, yaitu melalui perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Kawasan hutan produksi dapat diubah fungsinya menjadi kawasan konservasi, bahkan dapat diubah peruntukannya menjadi areal penggunaan lain atau APL, Prof. Yang pasti ke depan luas kawasan hutan konservasi akan bertambah.
Begitu nih saya. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Itu mudah-mudahan jelas ya. Ya. Saya betul nggak lupa Sani lah orang konservasi. Ya. Terima kasih, Prof. Prof. Sekarang Banyak Yuni, APL, Prof, Yuda di kamu Taman baca, Nasional Yuda saya, kamu nih. Prof. Yuda, kamu baca nih. Punya Yoni Elviandri, Prof. Ya betul lah. Ya. Kamu udah bangun belum? Maaf, Prof. Baru, Prof. Ya. Pada tadi malam kerja tugas, Prof. Pada slide ke-14 dinyatakan bahwa salah satu kontribusi kawasan konservasi adalah untuk melindungi landscape dan satwa liar yang memperkaya pengalaman manusia melalui keindahan. Namun, ketika di lapangan, saat penetapan nilai konservasi tinggi misalnya, seringkali ditemukan hal ini terbentur dengan kearifan lokal masyarakat seperti masih adanya penggunaan satwa liar atau tumbuhan untuk upacara adat atau simbol budaya yang justru membuat keberadaannya menjadi terancam. Nah, bagaimana kedua hal ini bisa berjalan beriringan? Kearifan lokal justru merupakan salah satu kriteria NKT. Apa NKT? Apa NKT? Pak Sani apa NKT? Conservation value, Pak. Nilai konservasi tinggi. Nilai konservasi tinggi. Iya. Salah satu kriteria NKT atau nilai konservasi tinggi. Jadi tidak membatasi pengusulan dan penetapan sebagai KEE. Apa itu KEE? Konservasi ekonomi esensial. Kawasan ekosistem. Kawasan ekosistem Esensial. Ini kita mata kuliah kita ada dua nih. Kawasan konservasi dan ekosistem esensial. Ya, aduh Yuda bangun kamu Yuda ya. Kayaknya kamu harus kirim salak dulu ke saya Yuda. Pak, kan saya WhatsApp Pak. Bapak nggak balas. Kirim alamat. Oh, WhatsApp kamu itu jangan begitu dong. WhatsApp-nya harus berdiri. Saya belum punya nama kamu. Iya, Bapak. Bapak. Saya belum didaftar, ngerti nggak? tapi nanti deh, Japri ya, kamu ini di ruang publik ini. Nanti Pak Sani lagi datang ke rumah saya, gawat. Oh iya Pak. Iya dong, kan ini di publik. Ya, Oh, iya. di publik nggak boleh ya. Nanti KPK masuk juga. Ini apa ini ya? Gratifikasi apa sih Yuda ini? Betul nggak, Asani? Iya. Iya ya. Nah, nanti si Yuda itu canda tadi, makanya nggak ada di WhatsApp saya. Dia berkilas saja supaya disebut bahwa dia orang baik gitu aja. Makanya Ini bakti murid ke guru, Prof. Apa? Bakti murid ke guru, Prof. Nah, makanya nanti harus jelas dulu posisinya gitu loh. Ya bukan gratifikasi gitu. Tapi kalau saya sama gurunya karena ingin salak ya tidak ada hubungan dengan nilai misalnya kelulusan gitu ya. Begitu ya Pak Sani ya? Siap, Prof. Nah, Pak Karena Sani kemarin kan Prof kan lagi sakit, Prof. Itu dia. Oh, kelihatannya begitu ya. Alhamdulillah, doa kamu terima kasih ya. Saya udah sembuh sekarang. Alhamdulillah, Prof. Ini dengan semuanya ya. Doa teman-teman, Semangat nih Prof. belajar. Makanya saya akan melumpahkan energi saya untuk 2 kali kuliah ini. Maka saya bergerak betul nih. Ya. Iya, Prof. Yang penting kita bahagia, Prof. Ya, alhamdulillah ya. Oke, yang nomor 2-nya belum dibaca nih, Yuda. Pada slide 21 menyebutkan bahwa manfaat kawasan konservasi adalah untuk melestarikan cadangan benih, populasi dan keanekaragaman di mana salah satunya kawasan konservasi bisa melindungi tahap kritis daur hidup populasi liar yang dipanen di luar kawasan konservasi. Apa yang dimaksud dengan tahap-tahap kritis daur hidup tersebut? Dan apakah di zaman dulu misalnya zaman prasejarah proses ini juga sudah terjadi sebelum dikenal adanya istilah kawasan konservasi? Terima kasih, Prof. Tahap kritis hidupan liar adalah waktu berbiak, kawin, bertelur, beranak, memelihara anak, populasi sangat kecil, langka, perburuan liar, dan lain-lain. Fakta membuktikan bahwa kehidupan prasejarah tidak menyebabkan kepunahan kehidupan liar. Bencana alamlah yang memusnahkan hidupan liar baik satwa liar maupun tumbuhan purba. Oh. Gak pernah itu ya, termasuk Kalimantan. Sekarang kalau betul arif tradisionalnya, walaupun jangan dasar lu, jangan
zaman saat ini saja dan modern, jika ada kearifan tradisional seperti simbol-simbol agama, tidak pernah akan menghancurkan sumber dayanya, ngerti nggak? Sejauh itu memang untuk kehidupan beragama. Masalahnya adalah sekarang dibeli orang dari kota, sehingga mereka itu menjual juga. Karena ini lucu jadinya, masa Tuhan dijual? Ngerti nggak? Dewa dijual, tahu nggak? Yuda? Iya Pak. Mas Sani mungkin tahu tuh ya, Mas Sani. Iya Pak, kalau sekarang kan kebanyakan apa totem Pak Sani? Bagaimana? Totem apa totem? Totem? Ya, apa? Totem itu semacam figur-figur patung begitu, Prof? Iya, apa itu sebetulnya? Bukan, totem itu sebenarnya tumbuhan yang dikeramatkan dirian oleh suku Malin Anim, ngerti nggak? Oh iya, betul, Prof, betul. Itu kan dewa itu. Leluhur, Prof. Leluhur itu, dijual sama dia leluhurnya. Nah, jadi kan sudah tidak ini lagi, lucu gitu ya. Begitu Pak Sani ya. Siap, Prof. Ini mungkin karena terkait dengan carrying capacity itu mungkin, Prof ya? Yang mana? Yang terjadinya ancaman terhadap titik-titik tahapan kritis daur hidup populasi itu karena mungkin dipanennya berlebihan, tidak sesuai dengan kecepatan reproduksinya, jadi akhirnya itu menjadi sesuatu yang negatif untuk populasi atau kehidupan liar tersebut, Prof, di alam. Iya, ini maksudnya kan di luar kawasan konservasi gitu ya. Berfungsi sebagai refuge area gitu bagi yang dipanen di luar. Makanya kan ada perburuan di sini ya. Ini kritis sebetulnya, ngerti nggak? Jadi kalau satwa diburu itu kritis bagi satwa, maka kalau yang diburu kan larinya kemana coba? Ke hutan kan? Ya. Ke hutan yang aman itu karena ada Pak Sani di situ ngejaga gitu kan? Begitu ya, Yuda? Ya, Prof. Jadi teringat diskusi kemarin bahwa dulu tahun 1800-an harimau itu menjadi apa ya, Prof ya? Menjadi apa? Buronan bangsa Belanda, Prof ya. Ya. Dan Lari sekarang hutan. Nah, ya kan? jadi menurun. Iya, begitu maksudnya ya. Sekarang kita lindungi gitu ya. Prof, saya boleh menanggapi nggak tadi Prof yang pertanyaan saya yang nomor ini pertama, ini Prof. Nah, ini siapa Prof ini? tadi. Ini Yoni, Prof. Siap, Yon. Itu Prof, tadi maksud saya yang di poin yang pertama itu kan ada beberapa masyarakat adat atau suku lah, misalkan ini di salah satu suku di Kalimantan Barat itu saya temukan ada mereka yang memakai misalkan semacam burung enggang itu sebagai identitas budaya gitu, Prof. Yang dalam artian mereka banyak memanfaatkan itu untuk di istilahnya? Iya, simbol keagamaan kan? Bagaimana, Prof? Simbol keagamaan tadi udah jelas kan di sini. Ya. Iya, Prof. Nah, simbol tapi keagamaan kan? Di satu sisi itu bagaimana nih, Prof? Jadi mereka kan ini memanfaatkan itu sebagai simbol agama. Dalam artian atau simbol adat, dalam artian kan itu pasti bakal terus berkurang gitu, Prof. Nah, sedangkan di sisi lain kalau tujuan untuk kawasan konservasi itu kan untuk untuk melestarikan itu gitu, Prof. Nah, jadi yang saya masih agak bingung itu gimana cara mereka itu tetap bisa terus memanfaatkan sumber daya itu sebagai identitas mereka, tapi juga tetap dilakukan pelindungan, konservasi gitu, Prof. Iya, yang dilindungi itu yang di dalam kawasan konservasi ada hukumnya nanti. Mereka nggak sembarangan itu. Jadi harus kepasanin dulu sebagai pemangku kawasan. Kalau dia mau berburu di kawasan konservasi, jauh keluar itu silakan saja. Begitu, ngerti nggak? Oh ya, bebek, Prof. Ini saling mendukung sesungguhnya. Kawasan konservasi mendukung kelestarian agama mereka atau budaya mereka. Karena kalau tidak, gitu ya, maka itu akan hilang. Tapi secara tradisional tidak pernah satwa atau tumbuhan itu yang dimanfaatkan itu hilang gitu, habis, tidak. Betul, Prof. Begitu. Jadi mereka pasti memanfaatkan potensinya. Seperti kita punya milik gitu ya. Pemilikan kita itu kan, makanya konservasi itu bukan masalah barang privat. Pasti itu diurus oleh pemiliknya.
Tapi ini masalah barang publik yang tidak ada yang mengurus, itulah peran pemerintah. Oke, Yoni? Oke, baik Prof. Terima kasih Prof. Kemudian jelas kamu ya, nanti lanskap silakan aja itu begitu caranya ya. Jadi Ya, lanskap baik itu Prof. Siap Prof. harus kombinasi ya. Semakin banyak yang mendukung di luar kawasan, walaupun itu bukan dikonservasi, begitu ya. Termasuk tadi, tentu nanti gini, harusnya si orang-orang yang biasa menggunakan enggang untuk upacara adat, jika ada yang berburu orang lain, ya kan, untuk kepentingan lain, mereka ikut melindungi. Ya. Harusnya begitu dong. Masa Tuhan mereka atau apa kebanggaan mereka diacak-acak orang lain? Harusnya mereka punya giroh untuk mempertahankan, kan begitu Yoni ya, secara tradisional ya. Oh ya, baik Prof. Baik Prof. Terima kasih Prof. Maksudnya ya. Jadi yang bukan arifan nih. Alasan kan ini kearifan Pak. Lalu dia bukan, memang betul yang sakral gitu ya. Kalau tanpa pakai burung enggang di kepalanya gitu, maka nggak jadi nikahnya gitu kan. Itu kan sakral. Nah, dengan demikian maka mereka akan menjaga. Dan apabila ada orang lain gitu yang tidak juga berbudaya seperti mereka memanfaatkan enggang itu, mereka akan melarangnya dengan sendirinya. Begitu ya nih ya. Oke, baik Prof. Oke, sekarang ini selesai ya. Nih sekarang Putri Nabila ya, dibaca oleh Yoni. Yoni silakan. Oh ya, baik Prof. Pertanyaan dari Mbak Putri Nabila yang nomor 1. Pada slide 19 disebutkan bahwa keuntungan ekonomis garda hutan alami lebih tinggi daripada hutan tanaman. Mengapa demikian? Karena sepemahaman saya, hutan tanaman diutamakan untuk produksi dan hutan alami diutamakan untuk perlindungan dan pelestarian. Terima kasih, Prof. Kemudian respon dari Prof. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan kayu saja, seperti di hutan produksi, hanya memanfaatkan 5% dari nilai ekonomi total hutan alam. Dengan demikian, pemanfaatan multifungsi hutan akan jauh lebih menguntungkan secara ekonomi. Begitu ya. Nih, berikutnya apa? Kemudian, pertanyaan nomor 2 dari Putri Nabila. Pada slide 20, disebutkan nilai Genepol dalam kawasan konservasi akan semakin meningkat sejalan dengan menyusutnya habitat alami. Mengapa demikian? Terima kasih, Prof. Kemudian responnya, Genpol atau kumpulan semua gen informasi genetik hanya terjamin di hutan alam. Hutan konservasi berbasisnya hutan alam. Dengan demikian, dengan menyusutnya hutan alam, maka Genepol hanya tersisa di hutan konservasi dan menjadi barang langka, sehingga nilainya akan semakin tinggi. Mudah-mudahan Nabila jelas ya. Jelas, Bapak. Jadi barang langka itu mahal ya. Ngerti nggak? Nanti itu kawasan konservasi menjadi barang langka itu. Makanya saya itu bingung ya, kalau misalnya harga masuk cuma 2.500, sekarang pasannya berapa? Masuk Taman Nasional berapa? Kalau domestik hari biasa 5.000, Prof. Nah, Minus saya. Kalau weekend 15.000. Untuk asing? Untuk asing di hari biasa itu 100.000, untuk di akhir pekan 150. Masih miris, Prof. Miris kan? Padahal itu barang langka. Jadi ekonomi dilanggar, prinsip ekonomi di situ ya kan? Betul nggak Pak Sani? Betul, Prof. Setuju, Prof. Ya gitu. Kenapa begitu Pak Sani? Yang untuk domestik itu murah, untuk ini mahal. Ada yang komentar itu. Kenapa? Izin Prof, mungkin kalau dari saya sebenarnya nilai yang murah pun itu kan relatif, karena mesti harus dilakukan studi untuk willingness to pay, Prof. Tapi mungkin karena pemerintah ingin mendorong atau memberdayakan masyarakat supaya mau berwisata ke kawasan konservasi, jadi mungkin semangatnya begitu, Prof, dibikin murah, tapi akhirnya kan tidak menjadi sesuatu yang benefit untuk kita, Prof, selaku pengelola, Prof. Oh gitu ya. Gini Pak Sani, tugas itu adalah ini pelayanan publik. Publiknya siapa? Masyarakat sendiri ya. Ya. Jadi semacam itulah, ada subsidi itu di situ. Nah orang-orang yang kapitalisme, mereka nggak suka dengan subsidi itu. Karena itu keadilan sosial namanya, bukan keadilan prosedural. Mereka ingin keadilan prosedural gitu ya, tidak memandang asal muasal.
Bagus sebutnya gini, bagus ya kalau orang-orang kita tidak dimodalkan, apalagi itu didorong untuk berwisata. Ngapain orang yang nggak mau wisata disuruh berwisata, ngapain juga? Betul, Prof. Ya kan? Tinggikan aja seperti willing to pay yang secara umum gitu ya. Ya. Untuk semua orang, jangan sampai dibeda-bedakan. Kita tidak adil terhadap orang asing. Dengan demikian maka mendorong orang-orang lokal ini mau berwisata dengan cara memenuhi tarif yang disediakan pemerintah yang sama dengan semua orang. Artinya apa? Giroh untuk kerja mereka makin tinggi, makin produktif, bukan tidur kayak Yuda gitu loh ya. Betul, Prof. Karena di luar negeri juga saya lihat itu harga tarif masuk ke tempat wisata itu juga tidak ada dibedakan sih, Prof, antara lokal dan luar begitu, Prof, mancanegara. Nggak dibedakan kan? Tidak. Nggak dibedakan. Makanya negara kita kan sosial itu pasal butir 5 Pancasila kan? Ya. Apa coba Sani? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Awas nih. Calon doktor nggak hafal Pancasila. Nanti saya rekomendasikan ke dosen pembimbingnya nanti. Ini jangan diluluskan gitu ya. Wajar itu. Gimana coba? Oke ya, terima kasih. Walaupun terbata-bata, terus akhirnya tuntas juga sampai Indonesia. Ya Pak Sani ya. Ya, mau ketawa Prof saya. Hah? Mau ketawa soalnya Prof saya jadi. Iya makanya. Ini saya hati-hati loh. Saya itu kan ilmu politik ya kan. Iya. Ilmu kebijakan. Jadi saya totalitas ini. Iya. Jadi kemana-mana gitu ya. Saya beruntung lah jadi guru bukan dulu ya. Jadi dosen di sini gitu ya untuk mata kuliah ini. Dan upaya saya memang begini ya. Mudah-mudahan kita cerdas semua gara-gara politik, gara-gara kebijakan, undang-undang gitu ya. Izin Prof, apakah itu tidak suatu bentuk sosialis Prof kalau kita pemerataan tarif masuk begitu Prof? Memang Indonesia negara apa? Pancasila Prof. Pancasila. Apa itu Pancasila? Di tengah-tengah antara sosialis dan kapitalis Prof. Kalau saya. Artinya dia irisan ya, kombinasi jadinya. Ya Prof. Kombinasi kan, ada pemilikan negara, ada pemilikan privat. Di Amerika nggak ada pemilikan privat, negara, privat semua. Ya. Di Cina semuanya sosialis, pemilikan negara. Di Indonesia, negara punya seperti hutan alam. Kan ya? Betul. Betul, Bro. Itu maksudnya. Ya. Jadi kita kombinasi. Siap, jadi orang luar negeri bingung dia. Jawabannya begini, Anda kapitalis bukan, gitu kan ya? Iya. Anda sosialis bukan. Oh, itu bukan, katanya gitu. Pancasilais, Bro. Mereka mengatakan Pancasila sebagai jawabannya. Oke, begitu ya, Maulinis. Oke, ini belum dijawab, belum ini ya. Tadi sampai di mana sih? Sampai Putri Nabila, Prof. Maudi belum, Bro. Udah selesai Putri Nabila ya? Oke, Maulinis dibaca oleh Asari, silakan. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama pada slide 12 disebutkan bahwa 3 prinsip ekologi dalam pembangunan ekonomi adalah daerah yang terbukti produktif. Pertanyaan saya adalah daerah produktif itu seperti apa? Apakah saat ini sudah ada contoh daerah yang produktif? Terima kasih Prof. Untuk responnya, produktif artinya menghasilkan dan menguntungkan. Nenek moyang kita tidak pernah bersawah di lahan gambut yang dalam, karena berdasar pengalaman mereka di daerah seperti itu tidak menghasilkan keuntungan. Ya, contohnya lahan gambut dalam ya. Ya, lereng tanah yang tererosi tinggi ya, pasir kuarsa gitu ya, itu enggak. Oke. Berikutnya. Salah satu manfaat kawasan konservasi adalah perlindungan tanah. Sejauh mana kawasan konservasi dapat melindungi daerah di sekitarnya? Apakah hanya di daerah terdekatnya? Dan seperti apa manfaat perlindungan secara tangible? Terima kasih, Prof. Responnya, perlindungan tanah artinya menjaga tanah di tempatnya, tidak tererosi oleh aliran permukaan. Aliran permukaan kuat dan cepat pada tanah-tanah yang tidak bervegetasi akan membawa butir-butir tanah ke tempat yang lebih rendah, seperti sungai dan danau dalam bentuk sedimen sehingga terjadi pendangkalan sungai dan danau. Tidak terjadinya erosi tanah dan sedimentasi di sungai dan danau berarti sungai dan danau akan tetap produktif seperti manfaat ikan dan transportasi air minum manfaat tangible. Jadi sekaligus ya, Maulinis. Bapak. Sekarang ini Asari oleh Maulinis baca.
Baik, pada slide 11 dijelaskan mengenai perubahan motivasi pembangunan konservasi dari tahun ke tahun. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menyebabkan perubahan motivasi setiap tahunnya? Apakah motivasi ini berubah sesuai dengan keadaan? Ini cuma sampai sini ya pertanyaannya? Bentar, lihat dulu keadaan ya. Terus baca. Berubah sesuai dengan keadaan hutan atau kawasan konservasinya. Terima kasih, Prof. Nah, jawabannya, perubahan motivasi pembangunan KK didorong oleh perubahan idea atau filosofi tentang tujuan konservasi yang paling mendasar sebenarnya. Bukan oleh keadaan hutan atau KK. Yang pertama komentar saya untuk penyanyinya ya. Siapa tadi yang menyanyi siapa? Yang nanya siapa? Saya Prof. Ya. Ari. Mas Ari ya, tidak setiap tahun ya. Tidak setiap tahun ya, tetapi ada periodenya gitu. Makanya di dalam slide baca lagi deh, bukan setiap tahun kan, itu periode gitu ya. Sejak sampai dengan tahun 45, tahun 80-an gitu kan. Jadi pertanyaannya harus benar gitu. Setiap tahun itu kan saya nggak pernah menyatakan setiap tahun berubah ini. Motivasinya enggak. Itu baru ada 5 motivasi kok. Apa saja motivasinya coba, Mas Ari? Sebentar, Prof. Oh, jangan dibuka. Udah, kalau dibuka ngapain juga dibuka. Lebih saya dibuka dong, lebih enak. Ya, nggak, baca deh ya, baca lagi ya. Baru 5 aja itu ya. Ada namanya ilmiah, hidrologi, dan seterusnya, sampai acaranya adalah live menunjukkan proses yang terakhir ya, baru di situ. Jadi tentu saja yang paling sekarang ini ada yang paling terkini begitu ya. Gini loh, maksud saya gini, ide sekarang ini kawasan konservasi ini, sementara di luar sana, fungsi hutan itu kan besar ya. Hanya orang hutan menikmati, terutama air, ngerti nggak? Air itu dinikmati oleh PDAM, ya Pak Sani ya? Betul Pak, ada dasnya di situ. Iya, artinya ada ya. Dan tidak boleh orang konservasi memungut PNBP dari air, ya kan Pak Sani? Ya. Tetapi PNBP kan sudah oleh PAM, padahal yang bekerja melindungi sungai itu, air itu adalah orang kehutanan. Ini lucunya begitu. Demikian juga dengan daun kayu putih, daun eukaliptus, itu bukan masuk di Departemen Kehutanan, tapi di perindustrian ya Pak Sani ya? Iya, Prof. Yang namanya orang kehutanan. Nggak dapat orang hutan itu, kasihan juga orang kehutanan nih ya. Kering, Prof. Dari mana datangnya duit? Orang hutan kayak kaya deh, saya tahu ya. Dulu, Mungkin dari Prof, ojek apa gitu ya. dulu mandi, Prof, sekarang kering, Prof. Oh gitu? Iya. Oh, enggak. Oke ya, tadi sampai di mana tadi kakak gitu ya, jadi bukan oleh keadaan hutan ya. Ya, coba tadi pertanyaan siapa ya? Mas Ari ya. Jadi memang mereka berpikir secara filosofis sesungguhnya ini benar enggak kita itu ya. Pada akhirnya begini, walaupun biodiversitas itu hilang, akhirnya air tetap harus ada. Udara harus bersih kan gitu. Itulah dasar kehidupan soalnya. Ngerti nggak? Dasar kehidupan kan cuma 3, air, makan, dan apa? Nisa? Berkembang biak, Prof. Berkembang biak. Dulu yang vaksin bukan kita. Oh, hidup ya. Apa? Ya air, tadi apa? Makan dan hidup. Oh, hidup bernafas. Oh, bernafas. Udara berarti kan? Itu. Jadi nanti itu mungkin sekedar hutan tanaman pun itu konservasi juga ke depan, ngerti nggak? Begitu maksudnya. Jangan khawatir begitu, karena kita akan kiamat juga, ngapain juga mikirin tidak kiamat. Ya, tapi kita harus berusaha ya sekuat mungkin sejauh bisa kita untuk apa yang ada sekarang ini tetap ada gitu. Begitu Pak Sani ya? Iya, Prof. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Tugas konservasi walaupun nggak ada hutan alam pasti akan terus ada, gitu ya. Jadi Anda udah benar tuh di konservasi. Silakan teruskan. Ya, baik, pada slide 21 disebutkan bahwa kawasan konservasi sebagai tempat pengungsian atau
Refuge. Saya masih belum memahami terkait konsep pengungsian ini, Bapak. Apakah dengan kawasan konservasi sebagai tempat pengungsian diperbolehkan untuk menerima satwa atau tumbuhan dari luar yang memang bukan sebagai habitat aslinya? Terus, Terima kasih, Prof. Nah, jawabannya, bagaimanapun Kakak merupakan pulau biologi kawasan di sekitarnya yang lebih luas, sehingga kekayaan hayati Kakak sangat tergantung kekayaan hayati daerah sekitarnya, yaitu melalui proses pergerakan atau perpindahan ke dalam Kakak. Perpindahan tersebut dapat secara alami, dapat pula karena gangguan seperti perburuan di luar Kakak. begitu maksudnya ya. Mengenai yang lain itu jelas itu ya, tidak boleh. Itu udah prinsip konservasi adalah tidak boleh ada introduksi jenis eksotik, tidak boleh ya. Ya, begitu. Yang berikutnya ini adalah Christopher, nggak apa-apa beliau udah yang ada sebagai penghargaan kepada dia pernah mungkin 3 minggu. Anissa aja ada yang baca temennya. Oh, saya izin ya, Prof. Untuk pertanyaan pertama, saya hendak bertanya untuk slide 16, 17, dan 18, Prof. Sambas. Kawasan konservasi memiliki manfaat untuk stabilisasi fungsi hidrologi, perlindungan tanah, dan stabilitas iklim. Kira-kira seberapa luas daerah yang dapat merasakan manfaat-manfaat dari kawasan konservasi ini? Dan adakah cara untuk mengetahui atau mengukur seberapa besar wilayah yang akan terdampak apabila terjadi masalah pada kawasan konservasi? Respon dari Prof. yaitu sudah dijelaskan dalam komentar pertanyaan Muhammad Muldinis ya, Prof. M-nya nggak tahu. Satu lagi itu baru 2 M. Mutiara ya. Betul. Mutiara. Wah, Anissa udah betul. Mau ini kalau bilang terima kasih Mutiara tuh. Ya. Terima kasih. Ayo bilang. Ya, terima kasih. Ayo bilang. Apa? Bilang ke Mutiara, terima kasih ke Nisa gimana? Ya, Nisa, makasih ya. Sudah menghafal nama saya. Dia sudah menghafal nama. Saya sendiri bingung itu. Oke, pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua, maaf Prof. Sambas, saya masih belum memahami secara mendalam terkait slide 13 tentang kedudukan kawasan konservasi dalam pembangunan ekonomi. Apakah dapat dijelaskan lebih lanjut? Terima kasih. Untuk responnya, dapat dilihat dari banyaknya manfaat kawasan konservasi, misalnya pariwisata dan dampaknya, ketersediaan air untuk PLTA, irigasi, dan lainnya. Kira-kira gitu ya. Saya menyebutkan salah satunya dari 10 manfaat wisata itu kira-kira ekonomi itu ya. Ya, Prof. Ya, kalau misalnya bisa memanfaatkan, oke ya, itu adalah nanti saya share ya, Pak Sani ya. Ini 2 slide dibaca kembali, boleh jadi nanti di UTS muncul ini. Ya, walaupun pertanyaan salah gitu. Saya akan nanti copy saja, masukkan dalam pertanyaan gitu kan. Jadi saya nggak mengedit lagi. Oke, Pak Sani? Baik, Prof. Bisa, ya. Jadi ini dibaca Ya, nanti. Prof. Komen-komen saya nanti dibaca, ya. Termasuk tadi sudah di MM gitu kan. SS gitu ya. Harus gitu jawabannya, ya. Ngerti nggak? Ya, Masih ada waktu ya, Pak Nisa, ada waktu ya? masih ada, Prof. Berapa menit lagi? 6 menit lagi ya? Iya, Prof. Betul. Ya, yang penting saya share dulu aja nih slide-nya ya, bentar. Iya, Prof. Ya, Pak Sani ya. Sebentar Ya, nih. Prof. Berarti ini adalah stop screen ya? Iya, betul. Ini saya kadang-kadang saya gini, ini udah stop, lalu share lagi ya? Betul, Prof. Oke. Apa ini? Baca. Yuda, baca. Fungsi dan kategori kawasan konservasi. Jelas nggak maksudnya? Ya, jelas, Prof. Hah? Apa? Coba jelaskan. Fungsi dan kategori kawasan konservasi. Fungsi apa? Kategori apa?
Gitu dong. Kawasan konservasi apa? Ya, Diurut-urut lagi. hah? Ya begitu namanya, itu namanya filosofi itu begitu, mencoba memaknai setiap kata. Ya. Itu muncul filosofi nanti. Jangan gampang saja filosofi itu. Ini benar nggak penggunaan katanya? Benar nggak pendapat definisinya? Begitu ya Yuda ya. Iya, Prof. Ini kan Jadi bukan mata berat kuliah. akhirnya. Jadi berat. Ini fungsi dan ini gampang seolah-olah. Tapi begitu profesor tanya apa sih fungsi gitu ya? Bingung kan? Kegunaan. Hah? Kegunaan. Kategori apa? Hah, Prof? Kategori apa? Kelompok, Kelompok. Kelas konservasi apa? areal wilayah. Areal wilayah pengawetan. Ya udah. Ya, Nah, Prof. saya begini ya, nanti baca saja. Tapi yang terakhir begini Pak Sani ya, saya sangat ini miris dengan ini kondisi di kita nih konservasi ini begini. Di sini disebutkan ya, tujuan kategori coba. Silakan baca sebentar, ayo. Ada kuliah nggak setelah ini? Nggak ada. Ada kuliah nggak? Nggak ada. Nggak ada, oke. Bisa marah 10 menit deh. Baca oleh Axel. Kamu Axel baca Axel. Baik, Bapak. Tujuan dan manfaat pengkategorian. Pertama, tujuan. Tujuannya untuk membedakan unit-unit kawasan konservasi berdasarkan tujuan pengelolaannya, terlepas dari nama dan lokasinya, dengan kriteria yang jelas. Yang kedua, tujuannya itu untuk menghindari sejauh mungkin terjadinya konflik atau persaingan antara beberapa bentuk pemanfaatan. Pak Sani, contoh kategori kita apa? Kategori KK itu ada KSA dan KPA, Prof, kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Nah ini orang konservasi juga ini ya. Seperti itu ya. Wajar dia orang pemerintah. Saya nggak menyalahkan karena undang-undangnya juga nggak jelas ya. Lagi dibahas di DPR, Prof. Hah? Lagi dibahas di DPR. Ya makanya ya harusnya yang begini-begini ya ini harus clear. Sehingga gini loh ya, menurut saya di dalam Undang-Undang 41 hutan dibagi berapa fungsinya? Ada hutan lindung, ada hutan produksi. Ada? Ini siapa nih Hutan Mas Adi ya? konservasi. Yuda, kamu bantu Mas Adi itu. Dan satu lagi apa? Hutan produksi, hutan lindung tadi katanya. Satu, apalagi hutan apa? Yuda. Hutan penggunaan lain, Prof. Ya Allah, nggak ada hutan penggunaan lain. Hutan lindung, hutan konservasi. Ya udah disebut urusan hutan konservasi. Pak Sani sendiri yang namanya dia di konservasi malah lupa, aneh ya. Pak Sani, ibarat gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman sebang lautan kelihatan, itu Pak Sani itu. Siap, Prof. Kita cuci mata, Prof, nanti, Prof. Bukan konservasi itu nggak disebut sama dia. Padahal dia di situ posisinya. Betul, Prof. Ya kan? Betul, Pak. Nah, Itu hutan Nah, produksi, itu hutan fungsi ya, Pak konservasi, ya. Prof. Pak Sani fungsi kan? Ya, betul. Lalu kemudian pasal berikutnya disebutkan bahwa hutan konservasi terdiri pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian Alam. Jadi apa itu? Itu fungsi, Pak Sani. Ada fungsi suaka, perlindungan, gitu enggak? Pelestarian. Ada fungsi pelestarian. Ya. Apa bahasa Inggris pelestarian? Pak Sani kan dari Australia. Iya, Prof. Apa? Inggris pelestarian apa? Inggris pelestarian. Bahasa Inggrisnya. Pelestarian. Bahasa Inggrisnya apa? Blank, Prof. Enggak sama orang Jamang Kulon ya. Ini saya orang Jamang Kulon nih. Bahkan saya orang Sidempuan saya. Sidempuan. Apa Pak Sani? Pak Sani, memang ini adalah satu terminologi ya. Mungkin Pak Sani sebutnya tahu lah. Sustainability ya Pak Sani. Betul, ya Prof. Nah, sustainability. Apa arti sustainability itu? Artinya di situ ada pemanfaatan, ngerti nggak?
secara lestari, Prof. Ya udah lestari ya, ada pemanfaatan secara sustainable gitu kan. Ya, betul. Gitu. Jadi begitu, itu fungsi gitu loh. Satu fungsi suaka perlindungan. Apa ada suaka politik, Pak Sani? Suaka politik katanya. Suaka politik itu mencari perlindungan ke negara lain apabila di negaranya terancam hak-hak atau mencari apa dia ini? Dia perlindungan, Prof. Hah? Mencari perlindungan, Prof. Bukan. Perlindungan namanya. Mencari tempat kan? Oh iya, betul. Mencari tempat perlindungan. Tempat pelindungan, tempat untuk Jadi, berlindung, Prof. Iya gitu. Itulah suaka gitu loh. Itu fungsinya Pak Sani ya. Oke? Pak Sani? Iya, iya, Prof. Nah, ya gitu ya. Ini adalah kategori sekarang. Nah, ini kategori nih, yaitu untuk membedakan unit kawasan konservasi. Jadi mana yang kategori sekarang jadinya, Pak Sani, kalau begitu? Pak Sani nggak pernah dengar pasti, karena orang kehutanan nggak pernah bicara kategori, pasti fungsi. Jadi kategori itu cagar alam, gitu ya, Pak Sani, betul nggak? Iya. Taman Nasional, Suaka Marga, itu adalah kategori. Jadi unitnya dibedakan gitu ya. Langsung tahu namanya saja, Prof. SM atau CA begitu aja. Iya, tapi apa itu? Katanya fungsi Suaka Marga 1 akan salah. Ada fungsi cagar alam kan? Ngaco jadinya. Betul, betul. Gitu. Ini yang saya inginkan yang bagus Mas Ani masuk dengan saya ya, walaupun mungkin ya, Sitin. Prof. Ini Sitin apa masih resmi nih? Ngambil SKS nggak dari saya? Gimana, Prof? Ini ngambil SKS nggak dari sini mata kuliahnya? Iya, saya ambil SKS di MKKEE, Prof. Oke, bagus ya. Iya, saya ambil ini. Saya sangat beruntung ya ada orang Depok kuliah dengan saya gitu. Mohon maaf nanti kalau yang tersinggung ya. Tidak apa-apa, Prof. Harus jadi, kosong dulu, Prof. Secara akademik ya, bukan arogan, bukan. Saya kosongkan dulu, Prof, untuk bisa terima ilmunya, ya. Prof. Ya, siap, Prof. Jadi begitu, coba nggak pernah mengatakan fungsi cagar alam, terus gimana mengelolanya? Bingung dia. Cagar alam nggak jelas mengolah untuk apa. Taman Nasional dia bilang untuk wisata alam, kan kacau jadinya. Ya Pak Sani ya. Betul, Prof. Nah, sehingga begini Pak Sani ya, saya di akhir aja dulu nih, nanti baca sendiri ya, karena 10 menit tadi saya janjinya. Nah, kesimpulan saya begini, kesimpulan saya. Ini banyak, Yuda jangan lupa kamu ya baca dulu nih, baru bikin pertanyaan. Siap, Prof. Nah, salah saya, bentar. Ini apa? Ini apa slide-nya? Mau lihat Terima kasih. Oh, belum ini nih. Yang mana? Nah, nih, Pak Sani coba baca, Pak Sani. Pak Sani. Ya, izin, Prof. Ya, masalah pengelolaan KK di Indonesia. 1, tidak mengenal kategori KK, tetapi mengenal fungsi KK dengan kriteria biofisik. Cagar alam adalah fungsi kawasan konservasi, bukan kategori berdasarkan tujuan pengelolaan, sehingga tidak jelas tujuan pengelolaannya. Yang kedua, perubahan fungsi kawasan konservasi menjadi sangat sensitif secara sosial dan politik. Merubah cagar alam menjadi taman wisata alam sama dengan perubahan fungsi, bukan merubah tujuan pengelolaan. Padahal undang-undang menegaskan bahwa kawasan hutan konservasi terdiri dari kawasan suaka alam, yaitu fungsi suaka, dan kawasan pelestarian alam, yaitu fungsi pelestarian. Cagar alam menjadi taman wisata alam masih dalam fungsi konservasi sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Ini saya rame nih dengan orang-orang di luar sana mengenai perubahan fungsi pepandaian itu, Pak Sani. Betul, Prof. Banyak CA yang dirubah, Prof. Iya, mereka itu katanya tidak ada fungsi konservasinya, mereka nggak ngerti. Itu masih di dalam fungsi konservasi, tahu nggak? Ngerti nggak? Ya, betul nggak Pak Sani? Betul, Prof. Iya, kita hanya menjual kategori. Kategori apa? Berarti kita akan merubah tujuan pengelolaannya.
Begitu, ada yang lebih ditekankan gitu. Wah, saya itu udah nulis di koran itu untuk membantu Pak Dirjen. Ya, lalu dia bilang terima kasih katanya Prof. Ya udah gitu aja. Gitu. Oke, itu masalahnya Pak Sani ya. Ya, betul, Prof. Oh, gitu. Harusnya begini Pak Sani nih. Nih, Pak Sani nih. Ini tujuan pengolahan, ini internasional ya. Ngerti nggak? Ya. Ini kategorinya gitu loh. Tujuan itu banyak. Yang satu itu adalah prioritas utama ya. Yang dua sekunder, yang tiga tertier gitu ya. Jadi tergantung. Misalnya Taman Nasional nomor 2 nih, ya 2. Satunya itu adalah pengawetan, Pak Soni ya. Betul. Satunya pengawetan, bukan wisata alam. Penelitian nomor 1, ya wisata nomor 1. Coba. Jadi kalau misalnya ini kalau gini jelas gitu loh. Ini kategori. Tujuannya jelas. Sehingga kalau sudah mencapai tujuan-tujuan ini cuma yang satu, kinerjanya buruk. Begitu Pak Sani ya? Betul. Iya, Prof. Iya. Nah ini mungkin Pak Sani ini udah ada ini ya. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan ada ya di tugas nanti di desa. Pak Sani terima kasih ya sudah mendapatkan bukan terima kasih, selamat sudah mendapatkan tugas ya dari Christopher. Ya, sama-sama Prof. Nah, gitu ya. Ya. Pak Sani minta tugas yang lain, saya bilang janganlah dispensasi buat seorang dokter gitu ya. Tidak apa-apa. Ya, yang kelompok baru saya bilang gitu kan ya. Ternyata memang saya tidak salah. Ada yang keluar, Christopher. Dihandle oleh Pak Sani. Begitu Yuda ya. Saya tidak membeda-bedakan mahasiswa menurut saya gitu ya. Doktor, pasca, sama magister sama saja tugasannya. Oke. Mohon dibaca tuntas ini slide ini Pak Sani dan kawan-kawan semuanya dan buat pertanyaan yang seperti dan berargumen ya. Jangan bertanya kepada saya, tapi membuat pertanyaan. Ya, Yuda? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Prof. Makasih, Terima kasih, Prof. Prof. Sehat selalu, Terima Prof. kasih. Ya, makasih doa-doanya untuk sehat sama-sama ya. Tetap sehat dan tetap semangat, Yuda. Dan selalu spirit, Pak.